Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik untuk diperdagangkan besok Senin tanggal 30 Agustus 2021. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Di sini ada ASI. ASI hari Jumat kemarin turun hampir 1% ya, kembali ke area buy kita. Jadi untuk ASI kita bisa mulai tambah barang ya bagi teman-teman yang tertarik, dari mulai harga 5.000 sampai 5.075 atau 5.100. Ini masih sangat bagus buat teman-teman yang mau akumulasi atau mengoleksi saham ASI. Nah, untuk targetnya di sini di 5.200 terjadi 2 rejection. Jadi kita bisa gunakan sebagai target pertama kita atau target terdekat ya. Ditambah lagi beberapa kali di belakang ini sempat menjadi support. Jadi ini semakin memvalidasi kalau ini bakal menjadi resisten yang cukup kuat. Maka dari itu saat harga mendekati sekitar harga 5.200 atau 5.175 kita bisa mulai cicil jual. Ya, jadi kita swing trade di sini, beli di area support atau buy on weakness, lalu kita sell on strength saat dia naik hampir menyentuh atau saat menyentuh resisten kita bisa mulai jual. Nah, untuk MACD-nya kalau teman-teman perhatikan dari akhir Juni kemarin harganya mengalami cenderung menurun ya sampai akhir Juli, tapi untuk MACD-nya dia malah mengalami penguatan. Jadi ini bisa diperhatikan untuk ASI dia mulai ada penguatan. Nah, walaupun untuk MACD yang saat-saat ini dia mengarah ke bawah ya, tapi tidak apa-apa karena dari price action-nya sendiri dia sedang berada di support yang cukup kuat ya. Berkali-kali area 5.000 ini menjadi support yang kuat. Di sini bahkan menjadi resisten lalu tembus dengan volume yang meningkat. Lalu dicoba divalidasi lagi untuk retest apakah kuat untuk menjadi support. Jadi begitu untuk ASI. Lalu untuk saham yang kedua di sini ada ABA. Ya, ABA cukup baik ya, 5 candle terakhir berwarna merah walaupun cukup banyak terjadi kaki-kaki atau tusuk satenya. Di sini menyerupai doji, lalu di sini terjadi hammer. Ya, jadi untuk ABA menurut saya akan lebih menarik atau lebih aman kalau kita tunggu di area supportnya ya, di area 660. Karena apa? Karena terjadi candle doji dan juga volume yang mulai menurun. Jadi biasanya ini merupakan tanda-tanda kalau saham ini mengalami pelemahan ya, walaupun di sini habis terjadi golden cross, tapi kalau melihat dari volumenya yang mulai mengalami penurunan, lalu candlenya juga kurang bagus ya, tidak tebal-tebal seperti dua candle ini atau candle ini ya. Di sini banyak terjadi kaki-kaki, jadi lebih baik kita tunggu di area 660. Tapi bagi teman-teman yang ingin untuk harga lebih bawah lagi, bisa menunggu di area 610 sampai 600. Ini sangat bagus karena ini merupakan area konsolidasinya ya. Bisa beli di sekitar harga ini ya. 600 seharusnya bisa menjadi support yang cukup kuat karena tepat menjadi area konsolidasi. Tapi bagi teman-teman yang masih kurang yakin dengan angka 600 ya, berarti mengikut dengan area konsolidasinya ya, 5.700 570 sampai 610. Ini area konsolidasi. Jadi buat teman-teman yang ingin serok lebih bawah lagi bisa beli di area harga ini. Untuk MACD-nya juga masih mengarah ke atas, tapi perlu diingat karena volumenya yang menurun, walaupun memang hijau tapi volumenya menurun, ini perlu diwaspadai. Jadi begitu untuk ABA.
teman-teman bisa tunggu saja di 600 area 660 atau di sekitar 570 sampai 610. Beli di area konsolidasinya atau beli di support terdekatnya. Begitu untuk ABA. Selanjutnya ada CEPIN. CEPIN ya seperti kita tahu saham yang memiliki fundamental yang bagus, dia cukup besar juga, harganya juga stabil ya. Dia sideways cukup lama di sekitar harga 5.000 sampai 6.000 atau 7.000. Nah, secara teknikal kalau kita perhatikan di sini ada support yang kuat, berkali-kali menahan penurunan di harga 6.025 atau 6.000. Sekitar harga 6.000 ini menjadi support yang kuat. Nah, lalu kapan waktunya kita bisa beli atau di mana area yang tepat untuk kita beli? Nah, kalau teman-teman perhatikan, ternyata di sini ada resisten trendline-nya. Ya, di area ini. Nah, sekitar ini. Jadi di sini dia mantul, di sini mantul. Nah, saat pertengahan Agustus kemarin dia berusaha menembus dari resistennya, akan tetapi terjadi 2 candle merah tepat di area resisten. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk membeli CEPIN, saya lebih menyarankan buat menunggu dia turun dulu di area supportnya, ya bisa tunggu di area ini. Di area ini untuk lebih dekatnya ya. Atau kalau mau lebih aman ya tunggu di sekitar harga 6.000, itu jauh lebih aman. Tapi buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan atau mungkin FOMO karena dia saat ini sudah mendekati area resisten, ya lebih baik beli di area konsolidasinya, atau teman-teman bisa lebih baik tunggu kalau dia breakout. Jadi kita buy on weakness, beli kalau dia turun, atau malah kita bisa buy kalau dia breakout dari resisten trendline-nya. Jadi misalkan dia breakout dari sini, mungkin dia akan turun sedikit, lalu dia breakout. Nah, di harga ini kita bisa mulai beli ya, karena kemungkinan kalau dia breakout dia akan retest lalu dia bisa naik. Nah, kalau teman-teman yang melihat breakout tapi kok sepertinya kurang yakin, nah teman-teman bisa tunggu kalau dia retest. Jadi sebenarnya banyak kesempatan buat kita entry, tinggal trading plan kita seperti apa, ingin masuk kapan dan di mana. Jadi begitu untuk CEPIN, kita bisa tunggu buy on weakness, buy on breakout, atau kita bisa tunggu buy on retest. Karena ini cukup menarik, dia ada resisten trendline, juga ada support horizontalnya yang membentuk triangle. Untuk MACD-nya ya, di sini juga menarik, di harga-harga yang hampir sama atau sama ya, di sini harga 6.000, 6.000, 6.000 ya. Harga 6.000 ini kalau kita perhatikan dari MACD-nya, di sini terjadi penguatan ya. Di sini lalu naik dari sini ke sini, lalu naik lagi dari sini. Nah, untuk MACD-nya dia mengalami penguatan hampir sama seperti ASI tadi ya, dia mengalami naik, harganya turun, dia naik. Kalau CEPIN dia harganya cenderung datar, tapi MACD-nya mengalami penguatan ya. Jadi ini masih sangat prospek sekali untuk CEPIN, bisa jadikan teman-teman watchlist ya. Seperti tadi kita punya 3 skenario, buy on weakness, buy on breakout, atau buy on retest. Jadi begitu untuk CEPIN. Selanjutnya ada Telkom. Di sini Telkom cukup menarik ya teman-teman, karena saat ini dia dari Juli kemarin dia membentuk channel uptrendnya ya. Dia mengalami kenaikan harga yang cukup lumayan ya, dari sekitar harga 3.000 sekarang ini ke harga 3.300.
Nah, karena dari sebelumnya di sini analisa saya ada ya bisa dibilang double bottom ya, tapi dia fail karena saat mencapai neckline-nya dia malah longsor sampai ke harga 3000. Nah, ya angka bulat menjadi support sangat kuat ya. Nah, untuk sekarang kalau kita perhatikan dia Jumat kemarin closing di area support channelnya. Ya, ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang swing trade. Kita beli di area support, jual di area resisten. Nah, area buy-nya ada di mana? Ada di support dari channelnya ke support dari horizontal ini. Jadi bisa beli di area harga 3270 atau 3280 sampai 3320. Ini area yang sangat bagus buat teman-teman yang mau buy. Tapi kalau dia turun sampai ke area horizontalnya lalu malah dia sideways, yaitu kurang bagus. Artinya karena dia berarti keluar dari channel uptrendnya. Karena kita beli di area ini sebagai toleransi ya. Kalau dia turun sedikit masih kita bisa buy, tapi kalau dia malah konsolidasi atau malah bahkan melanjutkan penurunannya, ya lebih baik cut loss terlebih dahulu. Untuk targetnya sendiri dari Telkom, kita bisa menggunakan resisten sebelumnya, sekitar 3440. Nah, sekitar ini ke ya 3400 kita bisa mulai cicil jual ya. Walaupun dari MACD-nya memang di sini terjadi dead cross, tapi untuk price action-nya saat ini dia benar-benar berada di support channelnya. Jadi ini sangat-sangat menarik buat teman-teman yang suka swing trade. Jadi begitu untuk Telkom. Selanjutnya ada Bovin. Di sini Bovin 3 hari kemarin mengalami penguatan ya. Dia mantul dari supportnya, lalu dia naik 1,9%. Nah, buat Bovin dia kemarin closing tepat di support dari ini ya, jari-jari merahnya ini. Nah, lebih baik kita entry di mana? Lebih baik kita tunggu kalau dia turun ke area 1040 sampai 1010. Ini area yang sangat bagus buat teman-teman yang mau entry. Coba saya copy kotak. Nah, area ini bisa dibilang bagus buat teman-teman yang tertarik dengan Bovin, atau kalau dia breakout ke atas, dia melanjut ke atas, kalau dia bisa breakout, kemungkinan dia akan ada upset untuk naik ke atas ke resisten sebelumnya di area 1200. Jadi teman-teman bisa wait and see dulu, tunggu. Kalau dia turun kita bisa buy di area support, tapi kalau dia naik lalu tembus dari 1120, ya kita bisa entry. Untuk targetnya ada di sekitar 1200 sampai 1185. Ini sangat bagus buat Vin. Untuk MACD-nya sendiri masih melandai ya, kelihatan sekali dia masih datar-datar saja. Jadi kita bisa entry di area supportnya atau tunggu dia breakout. Jadi begitu untuk Bovin. Selanjutnya ada MTEK. Ya, di sini MTEK masih berada di area 2000, di area supportnya ya. Nah, MTEK ini saya sendiri sangat suka dengan MTEK karena di area 2000 itu kita bisa buy, lalu kalau dia naik kita bisa sell on strength. Jadi kita buy on weakness, sell on strength. Jadi kalau dia turun ke area 2000 kita bisa mulai akumulasi. Apalagi kalau kita lihat MACD-nya, dia mulai ada tanda-tanda naik ya, walaupun belum terlalu kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari price action-nya, di sini dia naik cukup tinggi ya. Opennya ada di 2030. Lalu dia naik, lalu ada candle doji, lalu merah ke area buy kita, lalu Jumat kemarin dia hijau, naik 2,44%.
sangat lumayan buat teman-teman yang masih tertarik, bisa beli di area box ini. Untuk targetnya ada di ya sekitar 2340 sampai 2430. Ini sangat menarik MTech, apalagi dari beritanya juga cukup besar ya, berita tentang MTech yang merupakan katalis positif. Jadi begitu untuk MTech, tetap berhati-hati, tetap pasang stop loss. Kalau dia tembus dari 2000, teman-teman bisa mulai berhati-hati, jangan sampai terkena ARB kalau bisa. Tapi support atau batas stop loss saya pribadi masih sangat jauh. Saya pasangnya di sekitar 1750 karena saya masih yakin dengan saham ini. Di sini ada support yang menahan penurunannya sebelumnya sekitar harga 1750. Tapi buat teman-teman yang mau ikut beli di area ini, kalau teman-teman tidak begitu yakin atau lebih baik masuk lot-lot sedikit, ya lebih baik aman saja. Kalau dia tembus 2000, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Jadi begitu untuk MTech. Selanjutnya ada BBHI. Ya, BBHI saat ini sedang berada di area gapnya ya. Di sini ada gap, lalu dia turun menutup gapnya, naik, lalu terkena resistennya sendiri yang tadinya menjadi area supportnya, dia turun lagi. Nah, ini cukup menarik BBHI buat teman-teman yang mau entry. Sebenarnya ini area yang cukup bagus ya, karena untuk risk and rewardnya, kalau teman-teman entry di area closing kemarin, kita stop lossnya di sini 2000 ya sekitar 2010. Untuk targetnya ada di 2670 ya, masih 1,87 hampir 2. Ini cukup menarik buat teman-teman yang tertarik beli di area sekarang atau lebih turun sedikit ya. Untuk cut lossnya di 2010, kalau dia tembus 2010 lebih baik cut loss, lalu kita bisa re-entry di area konsol ini ya. Di area dia terjadi sedikit konsolidasi. Kalau dia masih turun tembus dari 1600, kita lebih baik buang dulu. Tapi menurut saya ini masih bagus karena dari price action sendiri dia konsolidasi di gapnya sendiri. Kemungkinan besar angka 2000 sampai 2100 ini akan menjadi support yang cukup kuat. Jadi begitu untuk BBHI, target pertama kita ada di 2670. Kalau dia tembus upset, akan membuka upset, kemungkinan akan sampai 3130. Itu untuk BBHI. Untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah, tapi saat ini volume-volumenya kecil ya dibandingkan dengan berbulan-bulan lalu. Terlihat candle volume-volume hijau yang sangat besar, tapi saat ini candle volume merah, volume hijau kecil-kecil. Jadi begitu untuk BBHI, masih menarik buat entry. Selanjutnya ada Friend. Di sini Friend memang sedang turun ya. Dia terkena resistennya sendiri di harga 137. Lalu dia sempat tembus tapi tidak kuat, lalu close turun sampai 129. Nah, buat teman-teman yang tertarik masuk Friend, saya lebih menyarankan teman-teman tunggu di area 119 sampai 121. Ini merupakan ya tadinya support, resisten. Nah, ini cukup menarik buat teman-teman yang tertarik. Tetapi kalau ini masih jebol ya, kita lihat sedikit ke belakang, teman-teman bisa tunggu di
sekitar harga ini ya, 113 atau 114 ya, area harga ini, karena sebelumnya juga menjadi support, lalu dia ada candle merah, lalu kedua doji langsung naik. Nah, ini merupakan support yang lumayan, karena di sini juga saat dia rally ada doji tapi dia masih melanjutkan kenaikannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa beli di sekitar 119, 121. Kalau dia melanjutkan penurunannya, teman-teman bisa average down di 114. Kalau 114 masih jebol, ya support terakhirnya ada di 103. Tapi ini kejauhan, lebih baik cut loss terlebih dahulu. Kalau dia jebol dari 114, lalu kita bisa bow atau tunggu di bawah, cukup bawah di 107. Memang cukup jauh dari harga sekarang, tapi 107 juga sebelumnya berkali-kali menjadi resisten, dan kemarin pertengahan Juli kemarin dia menjadi supportnya. Jadi begitu untuk trend, teman-teman bisa entry di 119 sampai 121. Target pertama masih sama di resisten sebelumnya di sekitar 137. Teman-teman bisa mulai cicil jual. Kalau 137 dia berhasil tembus, ya target keduanya ada di 144. Ini menurut saya area 144, 142 ini ya, bisa menjadi resisten yang cukup kuat. Untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah ya, kebanyakan saham-saham memang sedang mengalami penurunan ya. Dari awal Agustus kemarin, Friend juga turun-turun terus, tapi dari price action kita bisa mulai entry di area-area supportnya. Jadi begitu untuk Friend. Selanjutnya ada BRPT ya. Teman-teman jangan bingung kenapa terlalu banyak garis di sini, karena memang dari BRPT ini terjadi atau memunculkan banyak resisten trendline ya. Seperti di sini sebelumnya dia ada channel downtrendnya, lalu dia tembus dengan volume yang tinggi ya, lalu dia menciptakan support yang baru. Supportnya di mana? Ya di 1030 ini yang sebelumnya menjadi area support juga, lalu menjadi area resisten, dan sekarang berusaha divalidasi menjadi area support. Nah, untuk BRPT kita mungkin bisa pasang area buy di sekitar 1050 sampai 1030. Ini cukup menarik untuk BRPT. Karena di sini yang garis putih ini teman-teman bisa lihat ada resisten trendline-nya. Ya, di sini ada resisten trendline-nya, dan yang malah saat ini dia konsolidasi di area resisten trendline-nya. Kalau dia bisa tembus, maka target pertama ada di resisten sebelumnya di 1125. Kalau dia ini bisa tembus lagi, ya target selanjutnya ada di 1200 di resisten sebelumnya juga. Kalau dia masih bisa tembus lagi, maka akan membuka upside. Dia akan kemungkinan naik ke harga 1300 ke target akhir tahun lalu ya, Desember tahun lalu. Jadi begitu untuk BRPT masih sangat menarik. Kita bisa bow di area 1030 sampai 1050. Lalu kalau dia tembus dari 1030 ke bawah, nah teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Untuk MACD-nya memang dia baru saja mengalami dead cross, tapi dari price action sekali lagi saat ini dia sedang berada di area supportnya. Ya, jadi begitu untuk BRPT, teman-teman bisa tunggu di area supportnya. Lalu yang terakhir ada Kino. Kino di sini cukup menarik juga. Ya, yang garis biru ini support atau resisten horizontal, yang garis putih ini merupakan resisten trendline ya. Jadi kalau kita melihat dari yang
cukup jauhnya, di sini ada resisten yang mulai mengerucut ya. Dia yang bawah supportnya mulai naik, yang atas juga mulai menurun. Lama-lama bisa menjadi triangle atau symmetrical triangle kalau dia makin mengerucut. Nah, karena kita ke time frame daily atau yang lebih dekat, karena kalau yang jauh seperti ini lebih jelas kalau kita menggunakan time frame 1 week. Nah, ini akan lebih jelas ya. Nah, karena kita menggunakan time frame daily, kita bisa perhatikan lebih dekat. Saat ini ada support di sekitar harga 2190 atau 2200. Ini ada support. Nah, teman-teman bisa beli di sekitar 2200. Ini support yang cukup kuat ya, berkali-kali menahan penurunan. Lalu di sini juga beberapa kali menjadi resisten ya, di sini juga menjadi resisten, di sini menjadi sedikit konsolidasi. Nah, mulai pertengahan Juli kemarin dia semakin memvalidasi untuk menjadi support. Bahkan di bulan ini berkali-kali tertahan di angka 2200. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa mulai cicil beli di sekitar harga 2200. Ini sangat menarik. Target pertamanya ya tentu saja ada di resisten terdekatnya ya, sekitar 2300, atau kalau mau teman-teman toleransi sedikit ya bisa turun sedikit di 2290, tapi di area 2300 ini masih sangat bagus buat teman-teman taking profit. Nah, kalau dia tembus, dia akan membuka upside untuk yang keduanya itu sekitar ini. Dia sempat ada resisten lalu ada support di sekitar harga 2430. Ini taking profit kedua ya. Dia kemungkinan besar kalau dia mantul atau bertahan di 2200 lalu dia naik lalu dia tembus akan kemungkinan ke harga 2430. Kalau ini masih tembus lagi, maka dia juga akan membuka upside atau kemungkinan naik ke resisten trendline-nya maupun ke resisten horizontalnya ya, berada di area sekitar 2600. Teman-teman bisa mulai jual lagi. Untuk MACD-nya dia kemarin mengalami penurunan, lalu saat ini dia mulai mendatar ya, mulai datar. Jadi kalau dia ada candle hijau harganya mulai naik, dia akan juga akan mendukung untuk terjadinya golden cross. Jadi begitu untuk Kino, dan merupakan saham terakhir kita yang dianalisa hari ini untuk 30 Agustus. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Buat teman-teman yang ada saran atau ada request emiten apa yang ingin direview, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi begitu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.